Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bersukacita karena Tuhan berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, semangat yang baru untuk melakukan semua aktivitas kita dengan pertolongan dari Tuhan. Dan sebelumnya, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau karuniakan kepada kami hari yang baru, semangat yang baru, kesegaran tubuh yang baru, untuk kami dapat melakukan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Mengucap syukur bersama-sama dengan Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pagi hari ini, kami dapat mengawali hari kami dengan mendengar suara Tuhan di dalam Bread of Life. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami menjadi tuntunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ester. Kitab Ester pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ke-12. Kitab Ester pasal 1 ayat 1 hingga ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media. Kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan kain lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam marmer putih, gewang dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasveros. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minuman anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Pista, Harbona, Pikta, Apakta, Setar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasveros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah
perilaku terhormat. Perilaku terhormat. Pada tahun 1967, seorang penyanyi yang populer pada saat itu, Aretha Franklin, dia menduduki puncak tangga lagu selama berhari-hari, berminggu-minggu dengan lagunya yang berjudul Respect atau hormat dalam bahasa kita. Lagu ini berisikan tentang bagaimana memperjuangkan gerakan hak asasi manusia. Dan lagu ini disenangi, menjadi favorit bagi mereka yang ingin diperlakukan sebagai orang yang terhormat, yang dihormati oleh orang lain di tengah keberbedaan, di tengah keberagaman yang ada dalam dunia ini. Lagu Respect menunjukkan kepada dunia bahwa setiap pribadi itu layak untuk dihormati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca kitab Ester diawali oleh keberadaan seorang raja Ahasveros yang berjaya, yang berkuasa, yang memiliki kekayaan yang begitu berlimpah-limpah. Dan Ahasveros mengadakan pesta perjamuan secara besar-besaran selama 180 hari yang dihadiri oleh para pembesar pejabat dari daerah-daerah yang ditaklukannya untuk memamerkan kekuasaannya, untuk memamerkan kemuliaannya, untuk memamerkan kekayaannya. Setelah pesta selesai 180 hari, kemudian Ahasveros kembali mengadakan pesta perjamuan 7 hari lamanya, dan pesta perjamuan yang kedua ini mengundang semua rakyatnya dan para pejabat istana untuk berpesta. Semua perabotan yang mahal harganya itu dikeluarkan semua untuk memamerkan kekayaan, memamerkan kemuliaan, kejayaan, kekuasaan. Dan dikatakan anggur-anggur yang terbaiklah itu yang dihidangkan. Dan setiap orang dikatakan boleh meminum, memakan sepuasnya, bertindak sepuasnya di tengah pesta perjamuan itu. Dan pada hari yang ketujuh, ketika Ahasveros itu penuh dengan minuman, kemudian memanggil ketujuh sida-sida untuk memerintahkan kepada mereka, memanggil Ratu Wasti. Ratu Wasti yang terkenal dengan kecantikannya, keelokannya, ingin dipamerkan di hadapan para tamu perjamuan yang hadir pada hari itu. Ahasveros ingin memamerkan kecantikan Ratu Wasti, istrinya. Tetapi Ratu Wasti dia menolak permintaan Raja Ahasveros. Bukan hal yang mudah pilihan yang diambil oleh Ratu Wasti. Jika dia mematuhi permintaan dari Raja Ahasveros, tentu itu akan mempermalukan dirinya. Karena dia hanya dipamerkan sebagai pameran, seperti sebuah barang. Merendahkan harga diri dari Ratu Wasti.
Tetapi jikalau Ratu Wasti ini menolak, dia bisa kehilangan kedudukannya sebagai ratu. Dia bisa kehilangan nyawanya karena menolak permintaan Raja Ahasveros. Tapi dengan keberanian Ratu Wasti menolak permintaan Raja Ahasveros agar dia tampil di hadapan banyak orang untuk memamerkan keelokannya, kecantikannya, seperti layaknya sebuah barang yang dipamerkan kepada banyak orang. Ratu Wasti tidak ingin mempermalukan dirinya. Ratu Wasti tidak ingin direndahkan harga dirinya di hadapan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan setiap kita manusia ini diberi mahkota kemuliaan, kehormatan sebagai makhluk yang paling tinggi dari semua ciptaan Allah yang lain. Kita dikaruniakan kehormatan, kemuliaan. Dan sebagai orang-orang yang menyadari akan karya Allah dalam kehidupan kita, kita punya harga diri, kita punya kehormatan yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara dalam kehidupan hari demi hari. Karena kita mengasihi Allah, maka dalam hidup kita hari demi hari, milikilah perilaku yang terhormat di hadapan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, akhir-akhir ini saya mencermati, memperhatikan begitu maraknya media sosial yang ada sekarang ini, membuat banyak orang berlomba-lomba untuk ingin menjadi terkenal. Banyak orang berlomba-lomba ingin punya banyak pengikut. Banyak orang berlomba-lomba ingin mendapatkan kekayaan melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Dan tidak jarang, tidak sedikit ada orang-orang yang memvideokan dirinya atau mengirimkan rekaman dirinya, foto gambar dirinya dengan perilaku yang tidak terhormat. Berjoget-joget misalnya. Tidak salah. Tetapi pilihlah perilaku yang terhormat. Sehingga apa yang kita kirimkan, apa yang kita bagikan, video, gambar itu adalah perilaku-perilaku yang tidak mempermalukan diri kita atau keluarga kita atau orang lain memandang hina, rendah diri kita. Saya pernah melihat sebuah postingan video di mana ada orang yang berjoget di sana. Kemudian ketika saya lihat komentar di bawahnya, waduh, komentar-komentar yang mempermalukan. Komentar-komentar yang menghina akibat perilaku yang tidak terhormat yang kita lakukan. Demikian juga dalam kehidupan kita hari demi hari. Sebagai orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus, sebagai orang-orang pengikut Kristus, kita harus memiliki perilaku terhormat.
Perilaku yang menunjukkan bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Diberikan kemuliaan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga kita harus menunjukkan sikap perilaku yang baik. Yang menunjukkan kehormatan Kristus itu tetap kita jaga sedemikian rupa melalui tindakan, perbuatan, tutur kata kita. Baik dalam kehidupan kita hari demi hari, terlebih tantangan kita sekarang ini dalam media sosial. Acak kali yang terjadi adalah apa yang kita tampilkan dalam hidup sehari-hari dan hidup yang ditampilkan dalam media sosial sangat jauh berbeda. Seakan-akan kita melupakan bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang setia. Hari ini melalui peristiwa teladan dari Ratu Wasti, kita belajar bagaimana kita menunjukkan satu perilaku terhormat dalam kehidupan kita hari demi hari di dalam media sosial, sehingga orang lain pun akan menghormati diri kita. Dan tentu apa yang kita kerjakan, kita lakukan itu mempermuliakan nama Tuhan. Mulai hari ini kita hindari sebuah tindakan perilaku yang mempermalukan nama Tuhan, yang membuat orang lain pun mempermalukan, menghina diri kita. Ajarlah diri kita setiap hari menunjukkan perilaku yang terhormat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah berbagai kemajuan teknologi, tren dalam dunia ini, setiap kali kami tidak waspada, kami mengikuti tren zaman ini yang didapati setiap kali mempermalukan nama Tuhan. Hari ini kami diajar sebagai murid-murid Kristus, bagaimana kami punya perilaku yang terhormat, agar orang lain pun menghormati diri kami. Terlebih lagi mempermuliakan nama Tuhan. Berkati untuk setiap sobat messenger, setiap kami yang beribadah pagi hari ini, kami diajar untuk memperhatikan sikap, tindakan, perbuatan, perilaku, tutur kata kami hari demi hari, maupun apa yang kami bagikan di media sosial. Semua itu harus kami lakukan dengan hati-hati, khidmat daripada Tuhan, berperilaku terhormat, sehingga tidak mempermalukan diri sendiri, mempermalukan keluarga, mempermalukan Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini, di dalam segala aktivitas kami, usaha pekerjaan kami, studi kami, bahkan pelayanan kami, Kau lindungi sertai kami, sehingga yang terbaiklah yang kami kerjakan, kami usahakan dalam hidup ini, dan Engkau memberkati segala hal yang kami lakukan. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga kami yang tidak tinggal bersama-sama dengan kami. Mereka tinggal di rumah yang lain, di kota yang lain, pulau yang lain, bahkan negara yang lain. Tuhan Yesus, Engkau yang peliharakan kehidupan mereka hari demi hari. Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi, Yesus Kristus Gembala kami yang hidup, yang akan memberikan kecukupan, pertolongan, bahkan damai sejahtera di tengah segala hal yang kami hadapi, di tengah keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap
anak-anak kami, mereka yang terus belajar baik secara online ataupun tatap muka yang sudah mulai diterapkan di banyak daerah. Engkau yang terus memberikan semangat, kesungguhan hati bagi anak-anak kami dalam belajar satu gaya belajar yang baru yang harus mereka hadapi, tapi Tuhan berikan semangat, ketekunan bagi anak-anak kami dapat beradaptasi dengan pembelajaran yang baru sekarang ini. Sehingga mereka dengan penuh sukacita, senang dapat menyerap setiap pembelajaran ini dengan baik. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa khususnya ya Tuhan untuk lembaga KPK di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini. Engkau yang memberikan khidmat pertolongan bagi setiap pribadi yang terlibat di dalam KPK ini. Mereka dapat menjalankan fungsi peran mereka dengan penuh tanggung jawab sehingga terus membawa kemajuan di tengah bangsa dan negara kami ini. Segala hal di dalam pemerintahan dapat dilakukan dengan jujur, dengan adil, dengan terbuka, dengan transparan, dapat dipertanggungjawabkan atas segala yang dipercayakan oleh lembaga-lembaga pemerintah ini. KPK sebagai satu lembaga untuk mengajar setiap warga negara untuk hidup dengan jujur, dengan bertanggung jawab. Karena Tuhan Engkau memberkati di tengah berbagai kekurangan, kelemahan yang ada. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau gerakan anak-anak Tuhan yang ada di sana untuk menjadi terang alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga negara kami Indonesia ini terus bertumbuh menjadi negara yang adil, yang makmur, yang transparan, yang jujur dalam menjalankan berbagai tanggung jawab. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa akan menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, sebagai pengikut Kristus yang membawa kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, setiap kita manusia diciptakan Allah dengan hormat dan kemuliaan. Karena itu, lakukanlah dalam kehidupan kita hari demi hari perilaku yang terhormat, sehingga kita tidak dipermalukan. Bahkan segala hal yang kita lakukan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua.